Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, Hairunisa, dan saya berasal dari Prodi Teknik Telekomunikasi STEI ITB. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS dan kita akan bertemu selama 16 minggu dengan materi yang diberikan sebanyak 14 minggu dan 2 minggu digunakan untuk UTS maupun UAS. Tujuan dari kita mempelajari mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2 ini adalah yang pertama, agar kalian mampu untuk berpikir kritis dan kreatif dalam merumuskan, memformulasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan medan listrik dan medan magnet. Yang kedua, diharapkan kalian mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dalam menjelaskan atau memaparkan segala fenomena yang berhubungan dengan medan listrik maupun medan magnet, baik di medium yang terbatas maupun yang tidak terbatas. Yang ketiga, saya harapkan setelah mempelajari mata kuliah ET 3100, kalian mampu bekerja sama dalam tim dalam mendesain suatu sistem yang berhubungan dengan medan listrik dan medan magnet. Nah, untuk menilai tujuan ini, ada beberapa tahapan penilaian yang dilakukan. Ada UTS dengan bobot 35%, UAS yang bobotnya juga 35%, dan selanjutnya ada kuis dan tugas yang bobot totalnya adalah 30%, di mana kemampuan berkomunikasi maupun bekerja sama banyak dilihat dari komponen kuis dan tugas. Berikutnya akan kita lihat referensi yang digunakan pada mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Ada 2 buah referensi. Yang utama adalah buku karangan Iskandar dengan judul Electromagnetic Field and Wave, di mana ini adalah referensi utama dan slide-slide yang ada di minggu berikutnya mengacu dari referensi ini. Yang kedua adalah Wentworth dengan judul Fundamentals of Electromagnetic with Engineering Application, di mana buku ini banyak digunakan untuk berlatih soal. Sekarang kita akan melihat isi dari referensi utama, di mana buku Iskandar ini terdiri atas 9 bab. Bab pertama, kita akan belajar hukum Maxwell bentuk integral, di mana di sini kita mulai melihat bahwa ternyata antara medan listrik dan medan magnet sangat berhubungan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai hukum Maxwell dalam bentuk diferensial. Di sini kita mulai belajar tentang gelombang datar yang merambat di udara. Nah, di bab ketiga, kita akan belajar hukum Maxwell yang merambat pada medium bukan udara. Jadi di sini kita juga belajar tentang gelombang datar yang bukan di udara. Sedangkan di bab keempat, kita akan melihat kondisi khusus yaitu medan statis, di mana di bab 4 ini antara medan listrik maupun medan magnet tidak berhubungan. Di bab 5, ada gelombang datar yang menumbuk perbatasan secara tegak lurus, di mana di bab ini medium perambatan gelombang sudah lebih dari 1. Hampir sama dengan bab 5, di bab 6 kita juga belajar mengenai gelombang datar yang menumbuk perbatasan, tapi sudut yang dibentuk adalah sudut sembarang. Nah, di bab 7 kita akan belajar tentang kabel, dan di bab 8 masih tentang kabel, tapi kabel yang khusus yang dinamakan bumbung gelombang. Bab terakhir dari buku referensi utama ini, kita akan belajar tentang antena, dan yang telah kita pelajari di Medan 1 adalah bab 1 sampai bab 4. Dan yang akan kita pelajari di Medan 2, ET 3100 adalah bab 5 sampai bab 8. Nah, sekarang saya akan membahas apa sih gunanya kita belajar mata kuliah Medan Elektromagnetik 2. Sekarang kita perhatikan gambar di sini. Di sini terlihat ada gambar laut dan juga ada gambar udara. Sekarang kita lihat, misalkan saya memiliki ada pesawat yang berwarna pink dan juga helikopter yang terbang di udara. Nah,
Jika pesawat maupun helikopter ini ingin berkomunikasi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah antara kedua benda ini harus mengirimkan sinyal elektromagnetik. Jadi mereka harus mengirimkan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara, di mana ilmu tentang ini sudah kita pelajari di bab 2 pada saat kita belajar medan elektromagnetik 1. Nah, sekarang coba kita lihat, selain pesawat dan helikopter, ternyata di bawah laut kita memiliki 2 buah kapal selam. Nah, jika kapal selam yang berwarna kuning maupun berwarna coklat ingin saling berkomunikasi, maka harus terjadi pengiriman gelombang elektromagnetik di dalam air. Dan ini sudah kita pelajari di bab 3 pada saat kita belajar medan elektromagnetik 1. Sudah hebat kan? Sudah. Tapi sekarang timbul pertanyaan. Sekarang bagaimana jika helikopter ingin berkomunikasi dengan kapal selam yang berwarna coklat? Berarti sekarang harus dikirim sinyal dari helikopter ke bawah, di mana berarti gelombang yang dikirimkan merambat melalui 2 buah medium yang berbeda, yaitu medium udara dan medium air laut. Nah, ini kita pelajari di bab 5. Sekarang, kalau kita ilmunya hanya sampai bab 5, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jika yang di udara ingin berkomunikasi dengan yang di bawah laut, berarti mereka harus berjalan berdampingan. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi secara prakteknya. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar bab 6. Di bab 6, kita akan mempelajari gimana kalau gelombang melewati medium yang berbeda dan sudutnya yang dibentuk adalah sudut yang sembarang. Nah, dengan kita belajar bab 6, maka si helikopter bisa berkomunikasi dengan kapal selam yang berwarna kuning. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan bab 7 maupun bab 8? Kenapa kita belajar kabel? Nah, sekarang kita lihat. Misalkan ada 2 orang anak kecil, anak laki-laki dan anak perempuan, dan kesannya mereka berdua berada di tempat yang saling berjauhan. Jika mereka ingin saling berkomunikasi, apa yang terjadi? Karena mereka berjauhan, berarti mereka harus berteriak supaya bisa terdengar. Dengan kata lain, pada saat mereka saling berteriak, artinya apa? Mereka akan kehabisan energi. Mereka akan merasa lelah. Selain itu, apalagi kekurangannya? Ternyata informasi yang dipertukarkan antara kedua anak ini bisa didengar dengan orang lain, sehingga tidak ada rahasia di sini. Nah, sekarang bayangkan jika kedua anak ini menggunakan alat seperti yang tampak pada slide, yaitu ada corong yang dihubungkan dengan selang, di mana kedua anak ini saling berkomunikasi dengan mengirimkan suaranya lewat selang ini. Dengan kata lain, si gelombang suara dikirim terbimbing di dalam selang. Apa yang terjadi? Otomatis kedua anak ini tidak perlu saling berteriak. Jadi mereka menghemat tenaga. Jadi di sini ada yang namanya penghematan daya. Apalagi karena mereka tidak usah berteriak, artinya apa? Informasi yang disampaikan terjaga kerahasiaannya. Nah, untuk itu kita perlu belajar tentang kabel di bab 7 maupun di bab 8. Demikianlah isi dari mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Saya harap setelah kalian mengetahui tujuan dan kegunaan dari mempelajari mata kuliah ini, kalian menjadi lebih semangat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di minggu berikutnya di materi yang baru. Sampai jumpa.